Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky Nur Azizah, NIM 162. Saya dari kelas Manajemen 5D, Universitas Trunojoyo Madura, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Di sini saya akan menganalisa kisah tokoh Sudono Salim, pendiri Salim Group yang ada di Indonesia. Sudono Salim pertama kali lahir di desa kecil yang bernama Fujian di Cina pada 16 Juli tahun 1916. Ia terkenal sebagai salah satu orang konglomerat paling sukses di Indonesia. Meskipun kita tahu dia adalah salah satu orang terkaya di dunia, tidak banyak orang tahu bahwa dia memulai hidupnya dari keluarga tingkat ekonomi yang rendah dan hidup keras sebelum dia mencapai kesuksesannya. Sudono Salim atau disebut Om Lim adalah putra kedua dari seorang petani Fujian yang hidup sangat miskin dan susah. Terbukti, dalam usianya yang ke-15 tahun, dia berhenti bersekolah karena masalah keuangan dan harus membantu ayahnya berjualan mie di desanya. Sukses Indofood Group dan produknya jelas tak bisa dilepas dari kisah hidup Om Lim. Seorang pengusaha yang awalnya sangat miskin, Sudono Salim yang di era tahun 1980-an, ia sering dinobatkan sebagai pengusaha terkaya di Indonesia dan salah satu terkaya Asia. Itu memang lahir di Tiongkok, Cina, daratan. Saat ia remaja, Sudono Salim dan kakaknya dan juga saudara iparnya pergi merantau ke Indonesia karena terjadinya konflik di tempat asalnya. Mereka kemudian datang ke kota Surabaya, Jawa Timur dan menetap di kota Kudus. Ia ingin mengubah nasib dengan cara merantau ke tanah Nusantara, tepatnya di Jawa. Berangkatlah dari Tiongkok ke tanah Jawa melalui perjalanan laut. Perjalanan Om Lim ke Indonesia tak mudah. Ia harus menaiki kapal layar tanpa mesin untuk dapat sampai ke Surabaya. Om Lim yang baru saja datang di Tiongkok sampai harus rela menjadi seorang gelandangan selama kakaknya menjemput dia. Karena Om Lim tidak tahu saat itu rumah kakaknya yang berada di Indonesia. Satu-satunya cara menunggu dijemput dan waktu itu belum ada alat komunikasi canggih sekarang. Sang kakak akhirnya datang dan menjemputnya. Om Lim mendapatkan pekerjaan sebagai buruh atau pekerja di sebuah pabrik pembuatan tahu dan kerupuk. Sejak itulah cerita kiprah bisnis Om Lim dimulai. Ia bekerja sebagai seorang pekerja biasa di pabrik pembuatan tahu dan kerupuk. Di lain sisi, ia juga melirik peluang bisnis yang barangkali muncul di kanan kiri. Ia bukan pekerja pasif, yang sekedar kerja menerima nasib dan tak berpikir untuk masa depannya yang lebih baik. Salah satunya adalah Om Lim melihat potensi yang berada di kota tempat tinggalnya, yaitu di Kudus, Jawa Timur. Dan salah satu yang menarik perhatian dari naluri bisnis laki-laki kelahiran Tiongkok tersebut adalah bisnis rokok. Di kota Kudus, pada saat itu, Om Lim melihat bahwa kota tempatnya tinggal tersebut memiliki banyak sekali industri rokok yang dapat menjadi sebuah potensi bisnisnya. Lalu, bisnis itu dengan berusaha terjun di bisnis-bisnis pemasok cengkeh serta tembakau. Untuk memulai bisnisnya, modal untuk melakukan bisnis tersebut didapatkannya dari sang mertua. Ia memang menikah dengan seorang anak dari pedagang atau saudagar terpandang di wilayah Kudus, yaitu Lilani. Bisnis tembakau dan cengkeh yang dijalankannya Om Lim sukses. Dalam waktu yang cukup singkat, Salim sudah terkenal sebagai seorang bandar cengkeh asal Kudus yang memiliki koneksi hingga ke pulau-pulau lain seperti Sulawesi dan Sumatera. Bisnis perdagangan cengkeh yang dijalankan Sudono Salim terus tumbuh baik, namun suatu kali mengalami hambatan terbesar pada tahun 1942 ketika Indonesia berada di bawah kekuasaan Jepang yang baru saja menduduki Hindia Belanda. Hampir seluruh kegiatannya masyarakat termasuk berbagai
bisnis harus dihentikan. Hal itu berlanjut selama lebih dari 3 tahun, hingga Jepang pergi dari tanah Nusantara. Otomatis, bisnis Slim juga terdampak. Bisnisnya terhambat karena dihentikan oleh pihak Jepang pada saat itu. Setelah Indonesia merdeka, Sudono Salim memutuskan pindah tempat tinggalnya di ibu kota, yaitu Jakarta. Di Jakarta, ia memulai bisnisnya dari nol kembali. Ia mulai merintis jaringan dan peluang-peluang baru. Salah satu bisnis pertama yang dia garap di Jakarta yaitu bekerja sama dengan beberapa perusahaan asal Tiongkok dan Hong Kong untuk menjadi pemasok utama produk kebersihan berupa sabun kepada Tentara Nasional Indonesia. Ia menjadi supplier untuk kebutuhan dinas ketentaraan, dan saat itu Om Lim dan Soeharto bertemu dan menjalani hubungan yang sangat dekat. Peluang bisnis yang digarap Om Lim tidak hanya sebagai pemasok kebutuhan tentara. Melihat bahwa kesulitan ekonomi yang cukup menjadi masalah di awal terbentuknya pemerintah Indonesia, ia melihat ada peluang bisnis bank dan perkreditan. Ia lalu mendirikan sebuah bank bersama Mohtar Riyadi, orang kepercayaannya. Bank tersebut diberi nama Sentral Bank Asia, yang kemudian hari berganti nama menjadi Bank Sentral Asia. Yang kita kenal hingga saat ini adalah BCA. Ini bank swasta terbesar hingga saat ini, walaupun pemilik utamanya sudah berganti. BCA termasuk bank swasta dengan manajemen terbaik dan sehat secara bisnis. Ia melihat bisnis produksi pangan sebagai peluang yang menggiurkan dan akan selalu dibutuhkan, tidak ada matinya. Ia lalu memilih bisnis tepung terigu karena tepung terigu juga merupakan salah satu bahan pokok pembuatan pangan seperti roti, mie, dan lainnya. Sudono Salim lalu mendirikan perusahaan yang bergerak dalam penjualan dan produksi tepung terigu bernama PT Bogasari pada tahun 1986 yang masih berdiri kokoh hingga saat ini. PT Bogasari ini dalam perkembangannya sangat sukses dan produknya terkenal di mana-mana. Tidak puas dengan makanan, Salim juga merambah sektor lainnya. Salah satunya adalah produksi bahan bangunan, bekerja sama dengan para pembisnis dari luar negeri. Salim mendirikan sebuah perusahaan pemasok semen yang bernama Indosemen atau semen 3 roda. Perusahaan yang menjadi raksasa dalam ranah penjualan semen dan masih bertahan sampai saat ini. Bahkan di luar bisnis-bisnis tadi, Om Lim juga mendirikan ratusan perusahaan lainnya, mulai dari bisnis kimia, properti, otomotif, keuangan, asuransi, manufaktur, perkebunan, dan banyak bisnis lainnya. Tidak semua bisnisnya dikerjakan sendiri, namun banyak yang melalui pola kerjasama dengan investor lain di mana Salim Group tetap sebagai pemegang saham kontrol. Tak heran bila Om Lim kemudian sukses membangun konglomerasi di bawah Salim Group atau Indofood Group. Sampai sekarang, Indofood Group masih merupakan perusahaan konsumer good terbesar di Indonesia. Om Lim kemudian juga mengembangkan bisnis dari terigu, yaitu memproduksi makanan olahan tepung terigu berupa mie instan. Perusahaan tersebut diberi nama Indofood dan produk mie instan itu diberi nama Indomie. Resmi didirikan pada tahun 1990, Indofood langsung menarik perhatian masyarakat dengan produk-produknya. Kesuksesan Indomie sangat fenomenal. Indomie bahkan sangat terkenal di luar negeri hingga menjadi seperti bahan pangan pokok di salah satu negara Afrika, yaitu Nigeria. Indomie sangat populer dan disukai konsumen. Harganya relatif murah, rasa enak, dan memiliki kalori yang cukup sebagai menu makanan pokok. Tak heran, walau banyak perusahaan ingin masuk menggarap bisnis mie instan, namun tak ada yang bisa mengalahkan Indomie. Merek Indomie akhirnya menjadi 10 merek paling disukai dan dikenal masyarakat di Indonesia. Nah, pendekatan dari tokoh sukses Sudono Salim ini menggunakan pendekatan Ocean.
model 5 faktor atau 5 factor model atau model ASEAN. Model ASEAN adalah suatu model yang menggambarkan pola perilaku kepemimpinan yang mencakup 5 dimensi, yaitu keterbukaan terhadap pengalaman, yang kedua ketelitian, yang ketiga ekstraversi, yang keempat neoritisme, dan yang kelima keramahan. Nah, yang pertama, keterbukaan terhadap pengalaman. Dalam hal ini berkaitan dengan rasa ingin tahu, pemikiran inovatif, asimilasi informasi baru, dan bersikap terbuka terhadap pengalaman baru. Seperti yang terdapat dalam kisah yang bercerita mengenai kesuksesan hidup Sudona Salim, putra kedua dari seorang petani Fujian yang hidup sangat miskin dan susah. Sejak berumur 15 tahun, dia berhenti sekolah karena masalah keuangan dan membantu ayahnya berjualan mie di desanya. Karena itu, ia memutuskan untuk berimigrasi ke Indonesia pada tahun 1936, mengikuti jejak saudaranya yaitu Lim Syo-hee di Medan, Sumatera Utara, dengan harapan bahwa ia dapat mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Dimulai dengan menjalankan bisnisnya, perdagangan minyak kacang, hingga ia bisa menjadi pemasok cengkeh untuk perusahaan rokok di Kudus dan Semarang, Jawa Tengah, atau sentra produksi di Indonesia yang benar-benar bisnis yang menjanjikan pada masa itu. Dari sini kita melihat bahwa seorang pemimpin dengan keterbukaan terhadap pengalaman yang lebih tinggi cenderung menjadi imajinatif, berwawasan luas, dan ingin tahu. Mereka mencari pengalaman baru melalui perjalanan atau terus belajar. Yang kedua yaitu ketelitian. Dalam hal ini berhubungan dengan perilaku kepemimpinan. Yang kedua yaitu ketelitian. Dalam hal ini berhubungan dengan perilaku pemimpin yang berkaitan pada pendekatan dalam bekerja. Pemimpin yang lebih teliti cenderung memiliki rencana yang terorganisir dan menganggap komitmen sebagai suatu yang serius dan jarang mendapatkan masalah. Dari kisah Lim yang mempunyai pola berpikir yang sangat keren, contohnya ketika dia sedang bekerja, mata dan pendengarannya terus mencari peluang bisnis. Untuk dikembangkan, ia melirik peluang bisnis yang barangkali muncul di kanan kirinya. Ia bukan pekerja pasif yang sekedar kerja menerima nasib dan tak berpikir masa depan yang lebih baik. Salah satunya adalah Lim melihat potensi yang berada di kota tempat tinggalnya, Kudus, Jawa Timur, dan salah satu yang menarik perhatian dari naluri bisnis laki-laki kelahiran Tiongkok ini adalah bisnis rokok. Tiga adalah ekstraversi. Dalam hal ini, perilaku berkaitan dengan kemajuan dalam hidup. Seseorang pemimpin mencoba mempengaruhi atau mengendalikan orang lain dengan ekstraversi yang lebih tinggi, supel, kompetitif, tegas, dan percaya diri. Dilakukan Lim ketika ia tidak membesarkan bisnisnya sendirian, namun ia melakukan sinergi dan sharing dengan mitra-mitra bisnisnya, yang biasanya ia angkat sebagai CEO atau direktur di perusahaan. Saham tetap dikendalikan Lim, namun ia memberikan kesempatan ke mitranya dan anak-anaknya untuk punya saham. Strategi win-win ini yang menjadi salah satu kunci sukses Lim hingga menjadi konglomerat terkaya nomor 1 di Indonesia pada era 1980-an, dan sampai saat ini Grup Salim tetap menjadi konglomerasi top di Indonesia saat Grup Salim dikelola anak dan cucunya. Yang keempat adalah keramahan. Dalam hal ini berkaitan dengan cara seseorang pemimpin bisa bergaul atau sebaliknya menjadi lawan bagi orang lain. Dilihat dari kisah Lim dengan Presiden Soeharto pada saat Perang Kemerdekaan, Soeharto masih menjadi perwira yang ditempatkan di Jawa Tengah, sementara Lim adalah pedagang yang menyediakan bahan makanan untuk para prajurit di unit Soeharto. Penempatan Soeharto sebagai komandan divisi di Ponorogo di Semarang pada saat tahun 1956 merekatkan kembali hubungan dengan Lim yang saat itu sudah pindah ke Jakarta. Beberapa ajudan Soeharto waktu itu bertanggung jawab atas keuangan divisi tersebut.
membuat hubungan Soeharto dengan Lim kembali erat. Kepercayaan yang dibangun oleh Lim kepada ajudan-ajudan teratas Soeharto menjadi berguna pada saat Soeharto menjadi presiden dan tengah mencari pengusaha untuk diajak bekerja sama. Hubungan tersebut semakin erat karena Soeharto selalu mencari Lim sebagai teman diskusi pada saat dia menjabat sebagai presiden. Selain itu, Lim juga menjadi pengunjung tetap cendana. Ketertarikan Soeharto untuk berbisnis sudah lama muncul, yaitu pada saat dia berkarir di bidang militer. Yang terakhir adalah neurotisisme. Dalam hal ini berkaitan dengan cara pemimpin bereaksi terhadap stres, perubahan, kegagalan, atau kritik pribadi. Seperti yang dialami Om Lim, bisnis perdagangan cengkeh yang dijalankan Sudona Salim terus tumbuh baik, namun pada suatu hari mengalami hambatan besar pada tahun 1942, ketika Indonesia berada di bawah kekuasaan Jepang yang baru saja menduduki Hindia Belanda. Hampir seluruh kegiatan masyarakat termasuk berbagai bisnis harus dihentikan. Meskipun susah dan perlu pengorbanan sebagai asetnya, Paman Lim nyaris tidak selamat dari krisis dan tidak menyerah pada apa yang baru saja terjadi. Dengan sisa korporasi yang ia miliki, khususnya PT Indofood atau perusahaan yang terkenal dengan produk Indomie yang dikenal di seluruh dunia sampai sekarang, ia meminta putranya untuk mengambil dan membangun kembali bisnisnya dan sebagai hasilnya, pada akhir 2006, namanya kembali menjadi seorang terkaya ke-10 di Indonesia yang asetnya adalah dihitung senilai 800 US dollar pada waktu itu berdasarkan dari Forbes Magazine version. Satu-satunya sikap yang membuat Paman Lim pantas untuk sukses adalah keberaniannya yang tak ada habisnya, yang membuat dia selalu berusaha dan berusaha untuk menjadi lebih besar dan lebih besar lagi. Berdasarkan cerita di atas, Paman Lim memiliki niat bahwa ia ingin mengubah hidupnya menjadi cara yang lebih baik daripada hanya menerima nasibnya menjadi anak petani miskin dan menjual mie di kota kelahirannya. Dia berani meninggalkan keluarganya, pergi ke luar negeri dan mengubah hidupnya bersama-sama saudaranya. Seperti yang kita ketahui, meninggalkan keluarganya bukanlah hal yang mudah dilakukan. Ada begitu banyak hal yang perlu diperhatikan. Sekian dari saya.